yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Siapapun yang keluar dari area ini saya nggak peduli. Yang penting kami tunggu Jokowi di pengadilan. Dan saya meminta jangan lagi ada orang luar untuk mengajak, menghasut kami melakukan RG. Karena itu terjadi dengan saya. Saya tolak RG. Kami ingin Ditawari juga ya? ditawari. Oke. Ditawari, banyak yang nawari. Bahwa apa yang terjadi ini makin mengkonfirmasi bahwa strategi adu domba dan pecah belah kubu Jokowi telah sedang dan akan terus dilakukan. Karena itu kami juga telah sedang dan akan terus melakukan antisipasi perlawanan. Di antaranya adalah kami memastikan para pejuang ini tetap dalam koridor perjuangan, tetap dalam value perjuangan, dan tidak ikut-ikutan menjadi termul. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami. Sebagaimana rencana bahwa hari ini hadir pertama untuk melaksanakan wajib lapor dari klien kami. Alhamdulillah Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Pak Rustam sudah hadir untuk wajib lapor. Sementara Bang Rizal Fadilah ternyata sudah kemarin wajib lapor sehingga hari ini berhalangan karena beliau rumahnya jauh di Bandung. Ya. Yang kedua, memang kami perlu mengambil sikap tegas terkait adanya upaya yang ditempuh oleh salah satu tersangka, yakni Rismon Sianipar Hasiholan, yang mengajukan permohonan restoratif justice atau perdamaian dengan Joko Widodo yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Yang baru kemarin kami dengar informasinya, dan dari Direktur Kriminal Umum ternyata surat itu sudah diajukan sepekan sebelumnya, begitu, tanggal 9 begitu. Baik, sebelum masuk ke hal yang substansial yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kami persilakan koordinator litigasi kami, Bang Petrus Celestinus, untuk menyampaikan pandangan di awal. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kedatangan kami siang hari ini di Polda Metro Jaya, selain mendampingi Bu Kurnia, Saya. Pak Rustam, Roy Suryo, dan kawan-kawan karena ada kewajiban untuk melapor, kami juga sekaligus untuk memberikan sikap terkait dengan informasi atau berita yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa salah satu tersangka Rismon Hasiholan Sianipar sudah mengajukan permohonan restoratif justice dan meminta penyidik Polda Metro Jaya memfasilitasi itu. Mengenai pilihan dia untuk menggunakan penyelesaian melalui restoratif justice, walaupun hal itu merupakan haknya, tetapi kami sesalkan tindakannya itu karena apa yang diperjuangkan bersama-sama selama ini adalah nilai kepentingan umum yang harus kita kedepankan. Ya, kita sudah punya tekad bersama bahwa perkara ini harus dibuktikan penyelesaiannya sampai ke sidang pengadilan. Kenapa sampai ke sidang pengadilan? Karena perkara pencemaran nama baik ini tidak semata-mata nama baik Jokowi yang dia perjuangkan, tetapi kepentingan di balik itu kita mau mengungkap sampai ke akar-akarnya, benarkah ijazah Jokowi itu palsu? Yang kedua, setelah dia dinyatakan asli atau palsu, sahkah ijazah itu digunakan? Ini yang kita perjuangkan bersama-sama selama ini, dan perjuangan itu belum berakhir. Tetapi di tengah perjalanan untuk kita mengungkap itu semua, terjadi sikap, perilaku, tindakan yang sangat tidak terpuji. Ini pengkhianatan, ini pengingkaran terhadap nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama. Tadinya kita pikir penyelesaian di bulan Januari untuk beberapa 2 orang tersangka yang sudah mengajukan restoratif justice itu merupakan peristiwa pertama dan terakhir, tidak akan terulang. Tetapi praktek itu hari ini nampaknya sepertinya akan diulangi lagi. Dan kita akan pantau
posisi penyidik Polda Metro Jaya netralitasnya ada di mana. Kalau dia berperan sebagai fasilitator, tempatnya adalah di Polda Metro Jaya. Kantor ini tidak akan pernah berpindah ke Solo. Jadi kalau memang dia menjadi fasilitator, netralitasnya kita tuntut dan panggil Jokowi ke Jakarta, panggil mereka pihak yang meminta dia duduk. Bagaimana mekanisme restoratif justice itu diberlakukan. Karena bagaimanapun restoratif justice itu adalah diadopsi dari nilai-nilai tradisi masyarakat kita yang selama ini penyelesaian sengketa antar warga masyarakat itu diselesaikan di kampung, di desa adat dan duduk bersama secara terbuka, terhormat, bermartabat. Bukan main kucing-kucingan. Kemarin di Jogja, di Solo, kok ada penyidik dari sini yang ada di ruangan lain yang tahu-tahunya kok muncul di situ. Ini siapa yang undang? Ada apa di situ? Kok tertutup dilakukan? Ini yang kita akan kedatangan hari ini, kita akan minta klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya supaya restoratif justice harus ditempatkan secara terhormat dan bermartabat. Tidak boleh ada kucing-kucingan, tutup-menutupi. Ujuk-ujuknya keluar SP3. Kasus ini kasus besar, bukan kasus remeh-temeh. Saya kira itu mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan ke yang lain, saya selaku koordinator non-litigasi berkaitan dengan peristiwa pengajuan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar dan pengacaranya, saya sampaikan beberapa sikap dari tim kami sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan bahwa berita di mana Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice bersama pengacara bukanlah pengacaranya itu dari kami. Karena kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah tidak lagi menangani Rismon Sianipar, terhitung sejak Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum baru, yakni bersama Saudara Refli Harun dan Jahmada Girsang, yang kami ketahui kop suratnya menggunakan kop surat dari Saudara Jahmada Girsang. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan Saudara Rismon Sianipar, baik berkaitan dengan restoratif justice, termasuk dugaan perkara pemalsuan dokumen ijazah S2 dan S3 di Jepang, itu sepenuhnya tanggung jawab yang bersangkutan, yakni Saudara Rismon Sianipar Hasiholan, juga kuasa hukumnya yang saat ini menangani yang bersangkutan. Yang kedua, kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Dan kami tegaskan sekali lagi tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu Saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Ketiga, kami menegaskan terlepas itu bukan inisiatif dari kami dan tidak atas supervisi dari kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi, tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari Saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media menajukan minta maaf kepada Saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengaku ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Keempat, sejak awal komitmen di tim advokasi, kami berjuang karena nilai-nilai, karena value, nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, nilai-nilai menolak kepalsuan, menolak kebohongan, menolak segala bentuk kezaliman yang selama ini sudah diproduksi oleh rejim Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa.
Kami sangat berharap dengan perjuangan ini bisa mengevaluasi 10 tahun periode kezaliman itu dan tidak akan terulang lagi. Jadi jika hari ini, bahkan yang akan datang, bahkan yang sudah lalu, ada orang, ada tokoh, siapapun itu, datang dan pergi menyisakan legasi pengkhianatan terhadap perjuangan ini, tidak masalah bagi kami. Karena kami tidak berjuang untuk mereka, tidak berjuang untuk orang, tidak berjuang untuk tokoh, tapi kami berjuang untuk nilai-nilai yang ini dijunjung tinggi seluruh rakyat Indonesia, yakni kebenaran, keadilan, melawan kezaliman, kebohongan, juga kepalsuan. Dan yang terakhir, kami menegaskan bahwa apa yang terjadi ini adalah konfirmasi bagian dari lanjutan serta strategi kubu Jokowi berupa adu domba dan pecah belah. Selain melakukan pecah belah, Saudara Joko Widodo juga melakukan adu domba. Dan ini terkonfirmasi. Kita lihat, apakah ini murni dari keinsafan Saudara Rismon Sianipar atau ini karena tekanan, mengingat sikap Saudara Rismon ini baru disampaikan setelah yang bersangkutan dilaporkan dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 di Jepang. Karena itu, terlepas apakah Saudara Joko Widodo memaafkan atau tidak, terlepas terjadi perdamaian atau tidak, bahkan terlepas ada SP3 atau tidak terhadap Rismon Sianipar mengikuti Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Rismon, karena kami tidak membela siapapun. Siapapun yang memalsukan ijazah, baik itu Saudara Joko Widodo maupun Rismon Sianipar, keduanya harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dan harus diadili sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dan terakhir, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan lelah untuk terus mendukung dan berdoa untuk perjuangan kami. Tidak perlu kecewa dengan pihak pengkhianat. Justru kita harus bersyukur bahwa Allah tampakkan pengkhianatan itu hari ini, sehingga kita mudah untuk membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang konsisten berjuang untuk rakyat. Dan sekaligus saya juga mengapresiasi kepada pejuang-pejuang kita, Pak Roy Suryo, Bu Kurniatri Roryani, Pak Rustam Effendi, dan Pak Rizal Fadilah yang sampai hari ini komitmen berjuang. Dengan catatan, sekalipun nantinya ada satu atau bahkan semuanya ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, itu tidak pernah mengubah perjuangan, tidak mengurangi pahala kita, tidak juga menghilangkan harapan rakyat. Dan karena harapan rakyat itu begitu besarnya kepada Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya, saya titip amanah kepada Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya. Tetaplah teguh dalam perjuangan, jangan mundur walaupun hanya sejengkal, apalagi memutar arah, apalagi ikut memukul kawan perjuangan yang sebelumnya mengasuh bersama. Dan saya tegaskan peristiwa ini baru terjadi setelah kami memang tidak mengasuh Saudara Rismon Sianipar. Dulu saat Saudara Rismon masih berada di tim kami, tim advokasi, kami pastikan semua dalam jalur kebenaran, jalur kejujuran, dan memang berorientasi untuk membuka semua peristiwa di pengadilan. Tapi manakala Saudara Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum yang lainnya, dari sanalah yang musibah demi musibah itu terjadi. Demikian pernyataan dari kami, dan selanjutnya silakan rekan Gafur sengaja. Oke. Terima kasih Bang Aka. Mungkin saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Petrus, kemudian juga senior saya Bang Aka. Saya hanya ingin menambahkan dari perspektif lain, bahwa tanpa Rismon mengajukan RJ pun, sebenarnya secara hukum acara pidana, perkara RRT itu telah overtime. Dan RRK juga telah overtime, ya. Karena kenapa? Karena penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini kami mendapatkan informasi, dan saya mengupdate langsung juga dari penyidik beberapa waktu yang lalu, dan semalam juga diinformasikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa itu belum lagi dikembalikan lagi kepada kejaksaan. Artinya kalau kita mengikuti hukum acara pidana kita, baik yang baru maupun yang lama, maka ini sudah overtime, sudah lebih dari 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Tanpa Rismon mengajukan RJ pun, pihak Polda Metro Jaya tidak melakukan penyidikan ini secara profesional, tidak menyandarkan pada due process of law, dan juga tidak comply, tidak patuh terhadap ketentuan hukum acara pidana yang sudah diatur oleh negara. Di mana itu? Yaitu yang pertama di pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau kita sebut KUHP yang lama. Batas waktu bagi penyidik untuk mengembalikan berkas perkara setelah P19 itu adalah 14 hari. Artinya, hukum acara pidana telah memberikan tenggang waktu yang tegas bahwa ketika penyidik melampaui batas waktu 14 hari,
maka berdasarkan surat edaran surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka berkas dan SPDP harus dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Itu hukum acara pidana yang baku, yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan harus ditaati oleh penyidik, ditaati oleh jaksa, dan juga ditaati oleh pengadilan. Jadi artinya perkara Mas Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya secara hukum acara pidana itu sudah selesai semuanya. Ya, Mas Roy, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Mas Roy, kita akan melihat ke depan karena bola ini sekarang ada di tangan kejaksaan, bukan di tangan Polda Metro Jaya. Kalau untuk terkait dengan RJ-nya Bang Rismon, itu tentu kita kembalikan kepada Polda Metro Jaya. Tetapi untuk kelangsungan berkas perkara, karena kejaksaan adalah lembaga yang sekarang menjadi navigator untuk perkara pidana, semua kita kembalikan kepada kejaksaan. Kalau kejaksaan juga patuh terhadap hukum acara pidana, maka sebenarnya seharusnya dalam waktu yang sangat dekat kejaksaan harus sudah bisa mengembalikan SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulai penyidikan, karena dengan SPDP itulah kejaksaan terlibat dalam perkara ini. Begitu SPDP dikembalikan karena overtime yang ditentukan oleh undang-undang, baik dalam KUHP yang baru maupun juga dalam KUHP yang lama, maka sebenarnya perkara ini sudah tidak bisa lagi dan sudah tidak layak secara hukum acara pidana. Kita tidak bicara material, tapi kita bicara hukum formil. Karena bagaimanapun juga penegakan hukum itu harus juga berbasis pada hukum acara pidana. Karena itu adalah guideline, itu adalah prosedur, itu adalah panduan yang digunakan oleh penyidik, oleh kejaksaan, dan juga oleh pengadilan dalam mengadili suatu perkara pidana. Karena ini sudah lewat, seharusnya perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke proses persidangan. Terima kasih, cukup dari saya serahkan kepada Mas Roy. Selanjutnya Bang Samsir dulu. Silakan Mas. Ke depan aja nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman semua. Izin menyampaikan yang perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini tidak saja bergulir di Polda Metro Jaya, Bareskrim, tapi juga termasuk juga di Komisi Informasi Pusat, di mana kami baru saja tanggal 10 kemarin mendapat putusan dikabulkan untuk segala terbuka untuk segala dokumen yang hubungannya dengan yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi kami telah mengajukan ada 20 dokumen yang minta dibuka untuk kita terima dari Universitas Gadjah Mada. Itu ada 3 kelompok yang kita buat, yang itu tentang proses. Yang pertama ada 8 item proses riwayat perkuliahan Saudara Joko Widodo, mulai dari pendaftaran, KRS, KHS, dan juga kami agak panjang sampai 5-6 kali bersidang hanya bicara masalah KKN. KKN di sini yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya adalah hanya saja nilai yang diberikan. Sehingga setelah itu kita tentunya bertanya-tanya apakah memang ada yang Saudara Joko Widodo ini melakukan KKN dengan yang lain. Kemudian tentunya ada hal yang hubungannya dengan skripsi, yaitu tentunya kita juga tidak bisa minta karena memang mereka juga semuanya menutupi dokumen-dokumen tersebut. Kalau ijazah ya nanti akan saya sampaikan. Kemudian bagian kedua, kelompok kedua adalah tentang proses Saudara Joko Widodo ini untuk mendaftarkan diri mulai dari wali kota, gubernur maupun sampai presiden 2 kali. Proses beliau untuk melakukan legalisir itu betul-betul kita minta, dan pada saat persidangan yang 5-6 kali tersebut kita tidak dapatkan. Kemudian yang terakhir tentunya mekanisme daripada Universitas Gadjah Mada dalam membuat satu peraturan maupun SOP, sehingga pada saat masa Saudara Joko Widodo yang mengaku kuliah di tahun 1980 sampai 1985 itu betul-betul bisa mendapatkan hasil dari 8 dokumen yang kita minta. Nah, kemarin itu kita dapatkan semua yang kita mintakan itu dikabulkan, kecuali hanya beberapa yang hubungannya dengan pribadi atau juga ada nama-nama orang lain, tapi seperti nomor induk kependudukan itu ya tentunya ditutup, sehingga tentunya itu dibuka dan kita akan segera mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi memang dalam sebelumnya memang juga sudah ada putusan 1, 2, 3 putusan yang memang dikabulkan oleh KIP,
Jadi pada saat yang ketiga dan keempat kemarin itu ya kita udah dapatkan. Kalau seperti contoh, wait long, wait, ya. Nah ini saudara, ini ijazah Joko Widodo yang dilegalisir, yang banyak beredar itu. Inilah yang kita dapatkan. Di sini memang tidak ada tanggalnya. Jadi memang selama terutama ini yang kita dapatkan di tahun 2015 sama 2014 sama 2019. Jadi tentunya di sini KPU begitu ceroboh menerima dokumen syarat-syarat untuk menjadi presiden tanpa memperhatikan kelengkapan daripada dokumen tersebut. Kita bisa bandingkan. Sama-sama dari Universitas Gadjah Mada. Sama-sama dilegalisir. Tapi ada tanggalnya yang memang betul-betul mengidentifikasikan kalau yang bersangkutan adalah pernah kuliah di Gadjah Mada, mendapatkan ijazah dan dilegalisir pada saat dia mendaftarkan diri untuk wali kota, gubernur maupun presiden. Nah, di sini dengan dikabulkannya permohonan kami tersebut, kami mintakan kepada Universitas Gadjah Mada sudah waktunya untuk menyerah. Saya pikir menyerah saja. Jadi dalam arti dari 20 dokumen itu tentunya seperti dalam persidangan Anda lihat kuasa hukumnya tidak menyampaikan kalau ada dokumen itu, jangan diada-adakan lagi. Jadi bertambah masalah lagi. Itu udah cukup. Enough is enough saya pikir. Jadi udah cukup, jangan diada-adakan lagi. Karena memang dalam putusan Anda harus memberikan dokumen ini yang 2020 ini untuk diberikan kepada kami. Tapi kalau Anda memang merasa ada dokumen-dokumen yang hubungannya dengan riwayat perkuliahan Joko Widodo sampai di mana, ya itu aja yang Anda sampaikan, jangan menambah-nambah permasalahan lagi. Jangan sama seperti yang ada orang yang seperti ini, dia lengkap sampai dia dapat ijazah. Jadi ini memang menunjukkan udah bukti kalau memang selama ini Universitas Gadjah Mada menutup-nutupi, sekarang sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi karena semua sudah terbuka dan kita akan mintakan semuanya. Dan kalaupun nanti masih berkelit juga, ya tentunya akan merugikan Universitas Gadjah Mada secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari prinsipal pertama kali Bu Kurnia, silakan Bu Kurnia dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dalam kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan selamat menikmati hidangan lezatnya Ramadan yang tinggal akhirnya ini. Semoga kita lulus sampai dengan akhirnya nanti, insya Allah. Yang kedua, ada dua kesabaran yang Allah tetapkan atas diri manusia. Pertama, sabar atas hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menahan diri untuk hal yang sangat diinginkan. Ada dua hari dalam diri seseorang yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berpihak kepadanya dan yang kedua, hari yang melawan dirinya. Ketika hari itu tidak berpihak kepadanya, maka engkau diharapkan untuk tidak gegabah, sabar dan tidak marah. Tetapi ketika engkau diberikan hari yang berpihak kepadamu, jangan sombong dan jangan lalai. Betul atau tidak nih? Saya ingin mengatakan, maunya kami, hari ini berpihak kepada kami. Maunya kami, kesabaran ini adalah untuk hal yang sangat kami inginkan. Yang kami inginkan adalah saudara kami, Rismon Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak malu mengatakan itu karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Jadi termul-termul jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismon keluar dari Polda ini dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Mengapa? Saya bahagia. Karena dia saudara saya, seorang ilmuwan yang mumpuni, yang saya sangat percayai semua yang dilakukannya. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan untuk tidak lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya, translasi, rotasi dan segala macam itu. Ya, karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya. Kalau seandainya mengatakan demikian, sekian halaman itu membutuhkan buah pemikiran dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, ini kita katakan memang ini adalah masalah politis ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan
saya tidak akan menyesali, kami tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya, karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan ya. Ini harus mencapai dermaganya, bukan untuk kami tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara saya Rismond Hasiholan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silakan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan pada hari ini, karena sesungguhnya itu sangat mengganggu daripada perjuangan ini ya. Nah, oleh karena itu silakan melipir dahulu, kami akan mempersiapkan langkah yang lebih tegas untuk tetap istiqomah berada di jalur perjuangan untuk bangsa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oh iya. Ditunggu nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya hari ini melihat situasi yang terjadi, yaitu soal Bang Rismond. Saya nggak mau terlalu peduli dengan masalah Bang Rismond. Perjuangan saya adalah tetap melanjutkan ini sampai ke pengadilan. Jokowi kami tunggu di pengadilan. Karena saya meyakini ijazah Jokowi palsu. Buatan pasar pramuka. Dan pembuatnya saya tahu. Apapun yang terjadi dengan Bang Rismond, Bang Egi, Bang DHL, buat saya nggak penting. Yang penting adalah hari ini Indonesia harus lebih bagus dari kemarin-kemarin. Dari rezim Jokowi yang berani memasukkan identitasnya. Kedepannya saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Dan kami, saya yang masih di sini dengan Mas Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah, Dr. Tifa, masih terus menantang Jokowi untuk hadir di pengadilan, untuk membuktikan ijazah itu ijazah Jokowi atau bukan, foto itu foto Jokowi atau bukan. Karena saya meyakini itu bukan foto Jokowi, itu bukan wajah Jokowi. Artinya ada pemalsuan identitas di situ. Siapapun yang keluar dari area ini saya nggak peduli. Yang penting kami tunggu Jokowi di pengadilan. Dan saya meminta jangan lagi ada orang luar untuk mengajak, menghasut kami melakukan RG. Karena itu terjadi dengan saya. Saya tolak RG. Kami ingin Ditawari juga ya? ditawari. Oke. Ditawari, banyak yang nawari. Kami ingin Jokowi hadir di pengadilan. Tidak seperti kemarin, ngomong besar aja, akan datang, akan ini. Ternyata Jokowi memang tukang bohong. Kira-kira seperti itu. Pak Jokowi bisa ambil beberapa kawan kami, tapi insya Allah nggak bisa ngambil yang ini. Kami bersama Mas Suryo dan lain tetap ingin membongkar ijazah pasar pramuka Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit penutup, ada seseorang yang ingin menyampaikan dulu, penting karena orang ini nanti saya minta untuk membawa map saya dulu. Ini bagaikan Pak Prabowo. Bawa map. Berarti Pak Roynya Donald Trump. Nah, silakan. Oke, saya mau ngomong sedikit ya. Dikit aja. Ya, silakan. Sorry nih, saya agak gede badannya. Ketinggian, ketutup semua. Suara naga. Ya, saya di sini hanya mau menyampaikan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismond semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami nonstop keliling bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismond lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitiannya? Tolong, jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama.
Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini begono. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang seminggu setelah abang membuat pengajuan RJ kepada Direskrimum, tiba-tiba kami digocek seperti ini bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari abang. Tolong bang, kita sebagai, ya ini kalau orang Batak ada ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat nanti aja itu kita sampaikan di lain hari. Oke, makasih. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita dengarkan yang cukup semangat, cukup keras, termasuk juga dari Bu Kurnia dan juga Pak Rustam dan juga satu yang terlapor tapi bukan tersangka ya. Siapa itu? Michael tadi ya. Kita ingin menyampaikan satu lagi di depan dia ada tuh, itu terlapor tapi tidak salah. Saya yang pertama ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama kami yang masih berjuang kepada para kuasa hukum kami, Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, Mas Ahmad Kosinudin koordinator non litigasi, dan bersama anggota yang lain ya. Di sini ada banyak, ada Bang Gafur, ada juga Bang Samsir, ada juga Bang Medi, ada juga Bang Jack, ada juga Pak Perdian, Firka, Pak Sugeng dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya para peneliti ijazah tanpa Anda semua, para lawyer. Dan satu lagi, kami juga tidak ada apa-apanya tanpa Anda-Anda semua yang selalu membersamai. Ya, YouTuber, media, ibu-ibu, mak-mak dari ARM, KNPRI, dari forum aksi dan lain sebagainya. Dan saya ingin sampaikan saja yang santai-santai, yang ringan-ringan saja, menjelaskan. Kalau dengan gambar kan gampang. Tadi yang jelaskan Pak Kosinudin dan juga Pak Petrus adalah gambar ini. Jadi yang mau kita ikuti itu adalah restoratif justice. Kalau mau, tapi kan kita tidak ke sana. Undang-undang ya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, bukan RJ ala-ala Solo. Ya, kalau RJ ala-ala Solo ya kayak gini nih. Ini ala-ala Solo. Datang, saya nggak tahu tuh gambar siapa itu ya. Tuh kasus kami hentikan. Kemudian ada SP3, ada pokoknya ada nggak jelas di sini. Ini tidak bagus bagi Republik ini. Bukan hanya bagi kami. Bagi Republik ini tidak bagus. Kemudian memang ijazah Jokowi ini memang kontroversi. Dan itu jelas pertanyaannya, apakah itu ijazah asli atau ijazah palsu? Dan kesimpulan kami tetap 99,9% itu ijazah palsu. Kami tetap sesuai komitmen. Kami peneliti yang tetap nalar, maksimal itu 100%. Jadi kami hanya memberikan 99,9%. Sisanya adalah milik Allah SWT. Dan kami tidak akan mundur 0,01% pun, karena itu adalah milik Allah. Ya, kami tidak akan mundur 1 milimeter pun, 0,09% pun. Artinya apa? Allah Akbar. Jadi artinya inilah kontroversi. Biarkan yang pusing, yang mumet itu orang ini. Ya, kami tidak akan pusing. Kami tidak akan mumet ya. Karena kami tetap berpegang teguh pada ajaran kami. Apapun kepercayaan teman-teman semua. Tapi kami tetap meyakini semua itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kita ingin sampaikan kontroversi ini tetap orang ini, ya. Jadi memang orang ini yang bikin kontroversi. Jadi makanya kita tetap terus kita kejar apa yang terjadi. Dan bahkan luar negeri pun mempertanyakan, ya Bang Kosin. Amerika dan Israel saja sama Iran itu bahkan menyatakan mau berhenti perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, ya. Ini meme yang ada. Saya hanya menyampaikan saja. Dan saya dukung statement dari sahabat kita tadi, Bang Sinaga. Kalau apa yang terjadi itu sebenarnya sama apa yang sudah dilakukan pada saat tanggal 26 Februari yang lalu. 26 Februari ada bukunya juga, ada Bang Rustam juga. Kami masih sempat membersamai sahabat kita, Dr. Tifa, launching buku. Dan di sana ada respon. Respon masih tetap berapi-api. Menyampaikan juga kalau penelitian kita tetap sama. Ya, dan itu clear. Masa dari 26 Februari sampai ini disebut beberapa bulan?
Kapan beberapa bulannya? Tapi sekali lagi sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebagai umat yang beragama dan saya ingin mengajak kita semua. Mungkin Bang Rismon sedang mendapatkan sesuatu yang kita tidak mengerti, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kembali jalan yang lurus. Kalau tiba-tiba sekarang dia bilang lagi mendapatkan kebaruan dari penelitiannya, kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Jadi artinya moga-moga nanti dia dapat penelitian lagi, palsu lagi ternyata ijazahnya. Nah, ini saya ingin tawarkan kepada teman-teman semua. Siapa yang bisa menebak kata-kata di kaos saya? Saya akan mau melakukan RC. Ayo, siapa yang bisa nebak? Kartu Jack. Siapa yang bisa nebak? Maka kalau benar saya akan RC. Saya akan mengikuti Rismon. Tapi kalau tidak, maka kita akan terus bersama-sama melawan yang namanya bolak-balik Raja Jawa. Ganti lagi. Iya, jadi bolak-balik Raja Jawa. Ini yang harus kita ikuti. Jadi bolak-balik RJ itu Raja Jawa. Ya, jadi kita tetap melawan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Allahu Akbar. Merdeka. Amin. Ya, siap. Biasa masuk. Ya, terima kasih. Ya, saya kembali lagi ke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan media, terima kasih dan insya Allah kami akan ikuti seluruh prosedur dan kami ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi ini makin mengkonfirmasi bahwa strategi adu domba dan pecah belah kubu Jokowi telah sedang dan akan terus dilakukan. Karena itu kami juga telah sedang dan akan terus melakukan antisipasi perlawanan. Di antaranya adalah kami memastikan para pejuang ini tetap dalam koridor perjuangan, tetap dalam value perjuangan dan tidak ikut-ikutan menjadi termul. Jadi saya jarang-jarang ya menggunakan istilah itu. Tapi ada orang yang fasih menggunakan ungkapan termul sekarang menjadi termul gitu ya. Gitu ya. Tapi sekali lagi katakanlah kalaupun semua menjadi termul, kita tetap menjadi insan yang waras. Insan yang cinta dengan bangsa kita, yang tidak ingin mewariskan masalah ini kepada anak-anak generasi selanjutnya. Dan kita tidak lagi menanggung aib sejarah. Karena suatu saat pasti kita mempertanyakan, Bapak, Kakek, dulu ada ijazah palsu kemana aja? Kita bisa menjawab, kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan. Tetapi kekuasaan masih berpihak pada kezaliman. Kekuasaan masih berpihak kepada kebohongan. Kekuasaan masih berpihak kepada kepalsuan. Bahkan hari ini, kepalsuan-kepalsuan itu diadopsi oleh kekuasaan dan kembali membohongi kita, memalsukan data-data dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, dan akhirnya kita sebagai rakyat hari ini harusnya menerima pelayanan dari kekuasaan, tapi hari ini selalu saja kita harus menagih bahkan menuntut hak kita kalau tidak pernah dipenuhi. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.